Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini adalah kuliah Matematika Terapan kelas 1B. Materinya adalah terkait dengan aljabar. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu adalah pendahuluan. Misalnya ya, ketika kita mencari sebuah luas, kita misalnya memiliki sebuah panjang dan lebar. Misalnya sebuah luas itu adalah A. A ini dapat kita cari dengan menghitung L panjangnya dikali dengan lebarnya. Misalnya lebarnya adalah B. Nah, bentuk seperti ini merupakan bentuk persamaan aljabar. Kemudian jika misalnya L sama dengan 120 meter dan nilai B sama dengan 60 meter, maka luasnya A ini dapat kita hitung dengan cara 120 dikali dengan 60 sama dengan 7.200 meter persegi. Ada juga contoh yang lain, misalnya kita punya suatu temperatur. Temperatur itu dinyatakan dalam suhu Fahrenheit. Kita memiliki hubungan antara suhu temperatur Fahrenheit F dengan suhu temperatur Celcius sebagai berikut, yaitu 9 per 5 C ditambah 32, di mana F itu adalah temperatur dalam skala Fahrenheit, sedangkan C adalah temperatur dalam skala Celcius. Nah, bentuk seperti ini juga termasuk ke dalam bentuk persamaan aljabar. Nah, jika C di sini kita ketahui nilainya sama dengan 100 derajat Celcius, maka di sini kita dapat menghitung nilai F. Tinggal 9 per 5 dikali 100 ditambah 32. Hasilnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Oke, jadi di sini aljabar itu simpelnya adalah suatu persamaan yang menggunakan notasi-notasi huruf seperti misalnya A, kemudian L, dan B. Nah, huruf-huruf seperti ini, A, L, dan B ini merepresentasikan sebuah angka atau sebuah nilai. Contohnya di sini L ini memiliki nilai 120 dan B memiliki nilai 60. Kemudian pada contoh yang kedua, kita punya di sini misalnya ada C. C ini nilainya 100 dan F dapat kita hitung atau kita cari dengan memasukkan ke dalam suatu persamaan yang ini. Nah, untuk aljabar sendiri ini seperti matematika pada umumnya, yaitu kita memiliki basic atau dasar operasi. Dasar operasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah dasar operasinya dalam bentuk penjumlahan. Jadi yang pertama, misalnya saya punya penjumlahan adalah A ditambah A ditambah A ditambah A. Kalau kita lihat di sini, jumlah A-nya ada 4 ya. Maka di sini ini dapat kita tuliskan ini sama dengan 4A. Nah, kemudian jika kita tahu misalnya nilai A-nya sama dengan 2, maka artinya ini sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian yang berikutnya, misalnya kita punya
5B. 5B ini artinya adalah 5 dikali dengan B. Misalnya, jika B sama dengan 4, maka 5B ini sama dengan 5 dikali 4, atau sama dengan 20. Kemudian, yang ketiga, misalnya kita punya 2A ditambah 3B ditambah A minus 2B. Ini dapat kita selesaikan. Yang pertama kita lihat dulu mana yang memiliki huruf yang sama. Di sini kita punya A, di sini ada A. Kemudian yang kedua adalah B dan B. Jika ini berupa operasi penjumlahan, maka kita hanya bisa menjumlahkan yang memiliki huruf yang sama, yaitu A dengan A dan B dengan B saja. Kita tidak bisa menjumlahkan A dengan B. Maka di sini kita punya ya 2A ditambah 3B. Maaf, 2A ditambah A. Kemudian kita punya plus 3B min 2B. Atau ini dapat kita tulis sama dengan 3A ditambah B. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kalau kita punya seperti ini, 4A, B, C, D, ini artinya sama dengan 4 dikalikan A, dikalikan B, dikalikan C, dan dikalikan dengan D. Nah, kalau kita punya nilai-nilainya, misalnya A diketahui, B diketahui, C diketahui, kita dapat menghitung 4A, B, C, D ini sama dengan berapa. Kemudian kalau kita memiliki suatu bentuk yang terdapat tanda kurung ya, atau bracket, contohnya adalah A, C, D. Ini sama saja seperti A dikalikan dengan C dikalikan dengan D. Atau ini merupakan suatu perkalian. Kemudian kalau kita punya AB, ini akan sama dengan BA. Karena ini merupakan sifat perkalian. Selanjutnya, jika kita punya B kuadrat, ini sama dengan B dikalikan dengan B. Kemudian kalau kita punya misalnya A pangkat 3, ini sama dengan A kali A kali A. Ini adalah beberapa operasi dasar. Artinya di sini aljabar juga memiliki operasi dasar seperti yang pertama adalah dia dapat kita lakukan operasinya adalah berupa penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, dia bisa kita lakukan perkalian dan juga pembagian. Baik, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, saya yakin ini mudah. Ini sudah saya contohkan juga tadi beberapa. Jadi saya tidak akan memberikan contoh yang lebih detail. Mungkin akan bermasalah adalah apabila kita menemukan suatu operasi berupa perkalian ataupun pembagian. Baik, di sini akan saya kasih contoh. Contohnya adalah tentukan 3AB ditambah 4BC minus ABC ketika nilai A-nya sama dengan 3, kemudian nilai B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 5. Nah, untuk kasus seperti ini sebenarnya masih mudah ya. Artinya kita kalikan di sini. Ini sama dengan 3
kali A kali B. Kemudian ditambah 4 kali B kali C. Kemudian dikurang A kali B kali C. Kali B kali C. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita kelompokkan. Nah ini ya, kita lakukan perkalian dulu, baru kita lakukan pengurangan. Kemudian kita masukkan nilainya. Dia adanya 3 dikalikan 3 dikalikan 2 ditambah 4 dikalikan 2 dikalikan 5. Kemudian dikurangi, ini adalah A-nya 3 kali 2 kali 5. Ini kalau dihitung ya, yang pertama adalah 18, kemudian ditambah 40 dikurangi 30, atau ini sama dengan 28. Atau contoh yang berikutnya adalah tentukan nilai dari 5P Q kuadrat R pangkat 3. Dengan nilai misalnya P-nya sama dengan 2, kemudian Q-nya sama dengan 2 per 5, dan R-nya sama dengan 1 per 2. Nah, untuk bentuk seperti ini, kita dapat tuliskan dulu ya, 5P Q kuadrat R pangkat 3. Ini ke dalam bentuk perkalian ya. Artinya 5 dikalikan dengan P, dikalikan dengan Q kuadrat, dikalikan dengan R pangkat 3. Untuk menyelesaikannya, kita ingat aturan ya, aturan yang pada pertemuan kemarin yang disebut sebagai BOD mas ya. Yang bracket, order, kemudian division, multiplication, kemudian addition, dan terakhir adalah subtraction. Artinya kalau kita punya sebuah perpangkatan, ini kita harus selesaikan dulu yang ada tanda pangkatnya. Jadi ini seperti 5 dikali 2, kemudian dikalikan Q ya. Ini artinya 2 per 5 kuadrat. Dan dikali, nah ini 2 1 per 2. 2 1 per 2 ini dapat kita sederhanakan menjadi bentuk 5 per 2. Lalu ini di pangkat 3. Nah di sini kita lakukan ya 2 kuadrat ya. Di sini kalau kita punya suatu operasi pangkat, ini artinya pecahan ya, ini 2-nya dikuadratkan dibagi 5-nya dikuadratkan. Ini juga sama, 5-nya dipangkat 3-kan dan 2-nya dipangkat 3-kan. Nah, sehingga di sini ini kita dapat memiliki ya, nilai yang pertama adalah 5, kemudian dikali 2. Nah, ini dikali ya. 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, ini dibagi 25. Ini boleh seperti ini. Kita coba selesaikan. Atau bisa juga kita gunakan perkaliannya. Artinya kita 2 kali ya. Ini adalah 2 per 5. Kemudian dikalikan lagi 2 per 5. Selanjutnya untuk yang 5 per 3. Maaf, 5 per 2. Ini dikali 5 per 2. Dikali lagi 5 per 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa istilahnya mengcoret ya. Karena ada yang bisa kita bagi. Misalnya di sini 2-nya ada 3 kali ya. Ini bisa hilang ya. Ini hilang, hilang, hilang. Maka yang ini hilang juga. Ini hilang. Kemudian 5 di sini hilang, sini hilang, yang di sini hilang juga 1, 2. Maka yang tersisa di sini hanya tinggal 5 yang ini dan yang ini. Artinya ini akan sama dengan ya, ini adalah 5 dikali 5 atau sama dengan 25. Oke, kalau yang seperti ini saya rasa masih mudah. Nah, bagaimana kalau kita menemukan kasus misalnya berapa hasil dari 2A ditambah 3B dikali A plus B.
Ini kita tidak masukkan angkanya dulu ya. Nah, kalau kita menemukan suatu perkalian yang bentuknya dalam persamaan aljabar, ya, ini mungkin terlihat agak susah gitu. Mungkin terlihat agak susah. Oke, langkah yang pertama di sini kita bisa lakukan seperti ini. 2A ditambah 3B. Kemudian dituliskan A plus B. Yang pertama ya, adalah kita kalikan 2A dengan A. Ini sama dengan adalah 2A kuadrat. Lalu yang berikutnya, kita kalikan lagi 2A dengan B. Ini ditambah ya. Jadi ditambah hasilnya, karena hasilnya positif ya. Ini adalah 2AB. Lalu berikutnya adalah si 3B ini dikalikan dengan A. Karena dia hasilnya masih positif, maka kita dapatkan adalah 3AB. Lalu yang 3B yang ini kita kalikan dengan B. Ini kita dapatkan ini adalah 3B kuadrat. Lalu kita kelompokkan yang memiliki bentuk yang sama. Yang memiliki bentuk yang sama di sini ya, hanya ada 2AB dan 3AB. Artinya ini bisa kita lakukan penjumlahan. Kita tidak boleh menjumlahkan yang lain. Maka hasilnya di sini ya, ini adalah 2A kuadrat ditambah 5AB ditambah 3B kuadrat. Nah, ini saya rasa kalian sudah bisa ketika sampai di bangku SMP atau SMA. Oke, yang berikutnya adalah operasi pembagian. Kalau kita punya operasi pembagian di sini, misalnya adalah 2X. Nah, ini dibagi dengan 8XY. Kalau ada operasi pembagian seperti ini, kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan. Berarti ini sama seperti 2X dibagi 8XY. Atau sama saja ya, ini adalah 2 kali X dibagi 8 kali X kali Y. Di sini ada yang bisa kita hilangkan. Yang pertama adalah nilai X ya. Ini bisa kita coret ya bahasanya ya. Kemudian 2 bagi 2 bagi 8. Ini hasilnya 1. Kemudian ini 4. Sehingga kalau kita hitung, ini sama dengan 1. Karena sudah tidak ada X-nya. Dibagi Y ini kali 4. Atau sama dengan 4Y ya. 1/4Y. Oke, ini masih mudah saya rasa. Ini bisa kita kerjakan. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya agak sedikit sulit ya? Sedikit sulit tuh misalnya bentuknya seperti ini. Operasi pembagiannya adalah 2X kuadrat plus X min 3 ini dibagi X min 1. Nah, ini berapakah hasilnya? Ya. Ini bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan ya. Jadi kita coba faktorkan di bentuk ini. Artinya faktorkan itu adalah bentuk 2X kuadrat tambah X min 3 itu hasil dari perkalian apa dikalikan dengan apa. Ini kalau difaktorkan, ini adalah
Yang kita dapatkan ini adalah hasilnya dari 2x ya. Ini dikalikan dengan suatu ya, dengan x kali berapa gitu ya. Nah, di sini ini adalah 2x plus 3 dikalikan dengan x min 1. Ini adalah hasilnya. Kalau kalian coba dikalikan, kita kalikan ya 2x plus 3 dikalikan dengan x min 1, tentu hasilnya adalah yang atas ya. Nah, sehingga ketika kita lakukan pembagian, maka ini sama saja seperti ini. Ini dibagi dengan x minus 1. Atau ini hasilnya akan sama dengan 2x plus 1. Oke ya, jadi ini adalah cara apabila kita menemukan bentuk seperti ini. Satu caranya adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan cara yang disebut sebagai cara bagi kurung ya. Ini kalian pernah belajar. Jadi di sini adalah seperti ini. Ini adalah 2x kuadrat plus x minus 3. Ini dibagi x minus 1 ya. Ini dibagi x minus 1. Nah, kalau pakai cara bagi kurung seperti ini, ya, ini kita dapatkan di sini ya. Yang pertama adalah nilai dari pembaginya. Yang pertama adalah kita coba bagi ya. 2x kuadrat ini kita bagi dengan x ya. Kita bagi dengan x. Ini akan menghasilkan nilainya adalah 2x. Kemudian setelah kita dapatkan 2x ini ya, maaf. Ini salah ya, bukan ditaruh di sini. Jadi yang pertama tadi saya ulangi ya. Pertama adalah kita coba bagi ya 2x kuadrat dengan x. Ini kita coba lakukan pembagian. Hasilnya ini ditaruh di atas, maaf, ditaruh di atas. Menjadi 2x. Saya ulangi ya. 2x kuadrat kita bagi dengan x. Hasilnya adalah 2x. Kita taruh di atas. Lalu setelah kita taruh di atas, 2x-nya ini kita kalikan lagi dengan x minus 1. Maka hasilnya kita taruh di bawah sini. Ini adalah 2x kuadrat minus 2x. Ini adalah hasil dari perkalian 2x kali x minus 1. Lalu setelah itu kita kurangi ya. Kita kurangi. Kita akan dapatkan di sini adalah minus 3. Kemudian ini adalah 3x. Kita lakukan hal yang sama. 3x-nya ini kita bagi dengan x. Hasilnya kita tulis di atas. Ini jadinya adalah plus 3. Lalu kita kalikan lagi 3 ini dengan x minus 1. Hasilnya adalah 3x minus 3. Kita kurangi, ini hasilnya 0. Maka ini adalah hasilnya ya. 2x plus 3. Sorry, ini kok yang atas 2x plus 1 ya, maaf. Mestinya ini 2x plus 3 ya. Ya, maaf. Karena seharusnya ini saling menghilangkan ya. Salah tulis. Oke, itu adalah cara yang kedua. Jadi ada dua cara. Kan biar lebih paham lagi,
Saya akan contohkan lagi. Misalnya di sini saya punya bentuk ya, dalam bentuk pecahan. Ini adalah X pangkat 3 plus Y pangkat 3 dibagi X plus Y. Jadi bagaimana kita coba selesaikan? Ini bisa kita carakan dengan cara tadi, cara bagi kurung ya. Cara bagi kurung. Ini kita tuliskan ini adalah X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Dan di sebelah sini kita tuliskan adalah X plus Y. Nah, mungkin saya tulisnya agak sedikit geser. Oke, jadi di sini pembagiannya ya. Ini adalah X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Ini adalah X plus Y. Nah, pertama, sama. Artinya kita bagi ya. X pangkat 3 dengan X. Kita bagi. Hasilnya kita taruh di atas. Hasilnya adalah X kuadrat. Lalu si X kuadrat ini kita kalikan dengan X plus Y. Maka kita akan dapatkan ini adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y. Ini kita kurangi ya. Maka hasilnya adalah Y pangkat 3. Kemudian ini ditambah. Karena si nilai X kuadrat Y ini tidak ada di suku yang atas, maka dia turun lagi ke bawah. Tapi hasilnya jadi minus ya. Minus X kuadrat Y. Lalu kita bagi lagi. X kuadrat Y ini dengan nilai X-nya saja. Hasilnya ditaruh di atas. Ini dibagi X saja, hasilnya adalah X, Y. Kemudian nilai dari X, Y ini kita kalikan lagi dengan X plus Y. Jadi X, Y dikali X plus Y. Kita akan dapatkan di sini adalah yang pertama adalah X kuadrat Y. Kemudian ditambah X, Y kuadrat. Lalu kita kurangi lagi. Y pangkat 3 tetap turun ke bawah. Ini Y pangkat 3. Kemudian kita lihat ya, di sini kita punya nilainya adalah minus, di sini kita punya nilainya positif. Maka ini akan sama dengan 0. Hingga yang turun adalah yang X, Y kuadrat, tapi dia tandanya negatif. Maka perlu kita beri tanda negatif. Ini X, Y kuadrat. Dan langkah berikutnya adalah di X minus XY kuadrat ini kita bagi lagi dengan nilai X. Maka di sini kita dapatkan nilainya adalah minus ya. Di sini maaf, di sini salah. Ini mestinya negatif ya. Maaf. Ini negatif, maka ini dapatnya positif. Ini nilainya positif. Nah, di sini kalau kita bagi X Y kuadrat dengan X, hasilnya adalah Y kuadrat saja. Lalu Y kuadratnya kita kalikan. Ini hasilnya menjadi X Y kuadrat ditambah Y pangkat 3. Dan ini hasilnya adalah 0 ya. Maka hasil dari ini ya, pembagian ini adalah X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Baik, saya lanjutkan kembali. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan aturan perpangkatan atau order ya di sini, atau indeks di sini. Jadi ada istilahnya adalah law of indices atau hukum terkait dengan indeks. Misalnya pada suatu persamaan aljabar, kita punya A pangkat M. Ini kita kalikan dengan A pangkat M.
Maka ini sama saja, karena ini sama ya, sama-sama A, ini juga A, maka kita dapat tuliskan ini sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya adalah, kalau kita punya A-nya pangkat 3, kemudian kita kalikan dengan A pangkat 4, maka ini sama saja seperti A pangkat 7. Kemudian, ini yang pertama ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita punya bentuk seperti ini, A pangkat M, ini dibagi dengan A pangkat N, ini artinya kita punya A di pangkat M dikurang dengan N. Contohnya, kalau saya punya di sini adalah C pangkat 5 dikurang atau dibagi C kuadrat ya. Artinya ini sama dengan C 5 min 2. C pangkat 5 min 2 ini sama dengan C pangkat 3. Lalu berikutnya, yang ketiga. Kalau kita dalam bentuknya adalah kurung ya, tanda kurung ya. A pangkat M dikalikan dengan atau dipangkatkan dengan N. Jadi ada dalam kurung M, kemudian dipangkatkan lagi. Mungkin atau lebih jelas saya tulis seperti ini. A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N. Artinya ini sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, kalau saya punya D kuadrat, kemudian ini pangkat 3. Artinya ini sama dengan D pangkat 2 kali 3. Sama dengan D pangkat 6. Lalu yang keempat di sini. Yang keempat, kalau saya punya dalam bentuk pangkatnya adalah pecahan. Misalnya A pangkat M bagi N. Kalau saya punya bentuk seperti ini sama saja seperti akar N. Jadi yang jadi akarnya di sini adalah M ya. Yang dalamnya adalah A pangkat M. Contoh, kalau misalnya saya punya X pangkat 4/3. Ini sama saja seperti akar 3 dari X pangkat 4. Lalu yang kelima. Yang kelima, kalau bentuknya seperti ini. A pangkat minus N, ini artinya adalah 1 dibagi A pangkat N. Contohnya, kalau saya punya 3 pangkat minus 2, ini sama saja seperti 1/3 kuadrat. Atau sama dengan 1/9. Lalu untuk yang bentuknya seperti ini, A pangkat 0 atau apapun ya, B pangkat 0, C pangkat 0 sama saja. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Jadi ini sama dengan 1. Contoh, jangan apapun ya, misalnya saya punya 31 pangkat 0 ini sama dengan 1. Oke, contoh misalnya di sini saya akan melakukan penyederhanaan ya. Melakukan penyederhanaan. Contoh saya punya bentuknya adalah dalam tanda kurung ya. MN kuadrat pangkat 3. Ini dibagi, ini adalah M pangkat setengah. Dikalikan dengan N pangkat 1/4. Ini pangkat 4. Ini kelihatannya rumit. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang dalam tanda kurung ya. Ini kita ada M, ada N, kemudian N-nya dikuadratkan. Artinya kita punya di sini yang pertama adalah M-nya pangkat 3. Artinya pangkat 1 dikalikan 3. Kemudian N-nya karena di sini pangkat 2, ini kali 3. Jadi pangkat 6. Maka kita akan punya di sini adalah
M pangkat 3 dikalikan dengan N pangkat 6. Kemudian dibagi. Oke, kita lihat di sini. M-nya pangkat setengah, N-nya pangkat seperempat. Ini juga merupakan bentuk perkalian. Jadi 4 dikali setengah. Kemudian yang ini 4 dibagi atau dikali seperempat ya. Hasilnya adalah M-nya adalah pangkat 2 dan N-nya pangkat 1. Karena ini bentuknya adalah suatu pembagian dan ini perkalian, jadi M pangkat 3 kali N dibagi M kuadrat kali N min 1, pangkat 1 ya. Maka di sini bisa kita hilangkan. Yang pertama ya, M yang kuadrat ini akan hilang, tapi pangkat yang ini tinggal jadi pangkat 1. Lalu M yang ini juga hilang. Ini hanya kurangi 1, ini jadi pangkat 5. Maka di sini hasilnya adalah M kali N pangkat 5. Ini contoh kita mensimplifikasi atau kita menyederhanakan ya dari suatu bentuk pecahan yang mengandung bilangan perpangkatan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya. Bagaimana kalau kasusnya agak sedikit ribet ya. Berikutnya contoh di sini saya punya adalah X kuadrat kali Y pangkat 3 ditambah XY kuadrat per XY. Ini tidak bisa kita langsung bagi ya. Ini nggak bisa. Tapi bentuk ini dapat kita analogikan ya. Bentuknya ini seperti A ditambah B dibagi C. Ini mirip seperti ini. Artinya bisa kita bagi ya. Ini menjadi A per C ditambah B per C. Oleh karena itu, ini sama saja seperti X kuadrat Y pangkat 3 dibagi XY. Kemudian ditambah XY kuadrat dibagi XY. Yang suku pertama, yang ini hasilnya adalah X-nya jadi X, tetap nggak pangkat 1 ya. Kemudian Y-nya jadi Y kuadrat. Dan untuk suku yang kedua, X-nya habis. Sisanya hanya Y saja. Hasilnya adalah X, Y kuadrat ditambah Y. Nah, atau yang berikutnya misalnya menyederhanakan dalam bentuk misalnya ketemu ya X kuadrat Y dibagi X Y kuadrat min X Y. Oke, kita bisa mencarinya di sini menggunakan aturan FPB. Artinya kita akan mencari faktornya. Kita lakukan faktorisasinya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini sama saja bahwa kalau kita lakukan pembagian ya, kita harus kita bagi dengan suatu bilangan yang sama ya. Misalnya yang numeratornya ini kita bagi dengan suatu bilangan, maka si denominatornya juga harus dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini FPB-nya dari ketiga ini ya, ada X kuadrat Y, XY kuadrat, dan XY. FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya adalah XY. Artinya kita bisa tuliskan ya, ini adalah X kuadrat Y, ini dibagi XY, kemudian dibagi lagi X, Y kuadrat dibagi XY, min XY dibagi XY. Ini bisa kita selesaikan dengan mudah. Yang suku yang pertama yang atas itu adalah X saja. Kemudian dibagi ini menjadi Y saja. Kemudian minus 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kurung ya atau bracket.
Kalau suatu persamaan aljabar, misalnya adalah 2 kali dalam kurung ya, A plus B, ini artinya sama saja seperti 2A plus 2B. Atau kalau kita punya A tambah B dalam kurung ya, kemudian dikalikan dengan C tambah D ini dalam kurung. Ini artinya, ini sama saja seperti A dikali C plus D ditambah B dikali C plus D. Hasilnya adalah AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Ini aturan terkait dengan bracket. Benar tidak sulit ya? Nah, selanjutnya adalah terkait dengan faktorisasi. Faktorisasi. Misalnya saya punya bilangan 8 ya. Bilangan 8 ini dia memiliki faktor. Faktornya adalah 1, 2, 4, dan 8. Kenapa? Karena ini adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi angka 8 ini. Kemudian saya punya 24 ya. 24 ini faktornya adalah 1, ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka di sini FPB ya, faktor persekutuan terbesarnya dari dua bilangan ini adalah 8 ya. Sini. FPB-nya 8. Dan 8. Kemudian di sini antara bilangan 8 dan 24 ini memiliki faktor-faktor yang sama. Faktor yang sama itu ada 1, ada 2 ya, 1, 2, ada 4, ada 8 lagi, dan ini ya. Jadi ada 4. Ini adalah faktor yang sama. Maka di sini apabila suatu bilangan di sini ya, misalnya adalah DF ditambah dengan DG, ini kita bisa mencari faktornya atau FPB-nya. FPB dari dua bilangan ini ya, DF dan DG, ini adalah nilai D di sini. Ini adalah faktornya. Maka dapat kita tuliskan dalam bentuk bracket atau bentuk kurung ya, yaitu D dikali dalam kurung F plus G. Karena kalau kita balik, ini sama saja ya. Atau contohnya, misalnya, berapakah faktor dari AB min 5AC ya? Kita lakukan pemfaktoran di sini. Yang common ya, atau yang sama di sini kita punya adalah ini ada A ya, di sini juga ada A. Jadi artinya si A ini bisa kita keluarkan gitu ya. Kita keluarkan sehingga ini sama dengan A dikali B min 5C. Nah, ini pelajaran mengulang, ini masih mengulang pelajaran SMP atau SMA. Kemudian aturan ya, aturan operasi ya, aturan pengerjaan. Itu dia masih mengikuti aturan ini, yang BODMAS ini ya. Artinya yang pertama kita kerjakan kalau ada bracket. Lalu ini adalah order atau pangkat. Ini kalau ada pembagian, division. Kemudian ini adalah multiplication. Kemudian A-nya adalah addition atau penjumlahan. Dan S-nya adalah subtraction atau pengurangan.
Jadi kalau ada operasi aljabar, kita kerjakan sesuai dengan aturan si BODMAS ini. Ya, saya yakin bisa. Oke, lalu kita masuk ke contoh ya. Bagaimana kita mengerjakan atau menyelesaikan ya sebuah persamaan aljabar. Nah, menyelesaikan suatu persamaan aljabar artinya kita mencari nilai yang tidak diketahui. Contoh, kita punya 3x min 4 sama dengan 2. Nah, ada nilai yang belum diketahui, yaitu nilai x-nya. Jadi berapa nilai x sehingga di sisi sebelah kiri ini akan sama dengan sisi di sebelah kanan atau sama dengan 2. Ini yang perlu kita cari. Nah, caranya untuk saya yakin kalian sudah tahu ya. Caranya adalah kita tulis ini 3x, kemudian 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 2 tambah 4, ini 6. Lalu x-nya ini sama dengan 6 dibagi 3. Ini sama dengan 2. Artinya nilai x-nya ini dapat kita cari ya, atau kita selesaikan. Jadi kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 2. Ini sangat mudah ya. Saya rasa ini tidak perlu banyak diulang, karena kalian sudah sering mengerjakan permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, mungkin yang agak sedikit rumit, kalau kita punya, misalnya, bentuknya seperti ini. Misalnya 2y per 5 ditambah 3 per 4 ditambah 5 sama dengan 1 per 20 min 3y per 2. Ini kita perlu menggunakan aturan KPK ya, kelipatan kelipatan terkecil ya. Oke, jadi kita coba selesaikan. Ini kita tulis dalam bentuk pecahan yang sudah diketahui ya. Jadi kita punya di sini bilangan. Ini adalah 5 dan 4. 5 dan 4. 5 dan 4 ini punya KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya itu adalah 20. Maka ini dapat kita tuliskan. Ini menjadi ya. Jadi per 20. Atau sorry, kita lakukan di sini, kita kalikan ya. Kita kalikan ini menjadi dengan angka 20 ya. Ini ada KPK-nya 20. Kemudian di sini juga ketemu KPK-nya juga 20 ya, sebelah sini. Artinya kita akan sederhanakan. Sederhanakannya dengan mengalihkan dengan angka 20. 20 dikali 2y per 5, kemudian ditambah 20 dikali 3 per 4 dan 20 ditambah 20 kali 5. Ini sama dengan 20 kali 1 per 20 min 20 dikali 3y min per 2. 3y per 2. Oke, ini bisa diselesaikan atau bisa kita sederhanakan ya. Pertama, ini akan hilang di sini ya. Ini 5-nya hilang. Ini akan menjadi 4. Ini 4-nya hilang, ini jadi 5. Lalu 20 kali 5 ini sama dengan 100. Yang ini sama dengan 1 ya. Kemudian yang ini dia akan hilang. Jadi ini 10. Oke, kalau kita kerjakan di sini, ini sama saja seperti 8y ditambah 15, kemudian ditambah 100, sama dengan 1 min 30y. Ini dapat kita pindah ruaskan si 30y-nya ini ya ke ruas sebelah kiri. Jadi kita dapatkan di sini adalah 38 ya. 38y. Nah, ini sama dengan
15 plus 100-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Hasilnya jadi negatif. Ini sama dengan minus 114. Maka di sini nilai Y-nya ini sama dengan minus 114 dibagi 38. Atau ini sama dengan minus 3. Jadi ini tidak sulit ya. Ini tidak sulit untuk kita kerjakan. Selanjutnya, bagaimana kalau kita punya permasalahan aljabar yang ada bilangan berpangkat ya. Seperti ini. Misalnya adalah akar B plus 3 dibagi akar B ini sama dengan 2. Oke, kalau kita punya seperti ini, yang dilakukan adalah di akar B yang ini ya, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Ya, bisa kita dapatkan ini adalah akar B plus 3 ini sama dengan 2 kali akar B. Kemudian akar B yang sebelah kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga 3 ini sama dengan 2 kali akar B minus akar B. Atau ini sama dengan 3 sama dengan akar B. Maka kedua ruas di sini kita kuadratkan. Jadi kita kuadratkan kedua ruas ya. Kita bisa mendapatkan 9 sama dengan B. Ya, atau B sama dengan 9. Contoh yang lain, misalnya adalah berapakah nilai dari X kuadrat sama dengan 25 ya. X kuadrat sama dengan 25. Oke, di sini kita perlu berhati-hati ya ketika kita mengerjakan X kuadrat sama dengan 25. Artinya, kita lakukan, kalau kita punya kuadrat, kita akarkan ya. Akarkan, ini sama dengan, kalau kita lakukan akar ya, akar X kuadrat, ini sama dengan akar 25. Akar 25 itu, dia punya dua nilai. Dia bisa plus 5 atau minus 5. Karena ya, ini akan sama dengan ya, ini dari 5 kali 5. Atau ini dari, kita dapatkan minus 5 kali minus 5. Hasilnya juga akar 25. Maka kalau kita menemukan dalam bentuk X kuadrat, pangkatnya adalah genap. Ya, di sini. Maka kemungkinannya di sini nilai X-nya ini ada 2. Atau sering kita tulis di sini adalah X sama dengan plus minus 5. Jadi hati-hati untuk yang bilangan pangkat kuadrat. Nah, sekarang saya akan berikan contoh pada kasus-kasus yang mungkin terdapat di praktek ya, pada prakteknya. Nah, misalnya di sini saya punya sebuah kawat tembaga. Misalnya adalah kawat tembaga. Ini memiliki panjangnya L. Kawat tembaga dengan panjang L ya. Di mana L-nya itu sama dengan 15 km. Kemudian memiliki hambatan. Nah, nilai hambatan ini kita notasikan dengan R ya. R sama dengan 5 ohm. Dan ada nilai yang disebut sebagai resistivitas atau kemampuan suatu benda untuk memiliki hambatan atau menghambat. Nah, nilai resistivitas ini dilambangkan dengan rho, di mana
nilainya adalah untuk tembaga adalah 17,2 kali 10 pangkat minus 6 ohm milimeter. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tentukan luas penampang atau A ya, jika terdapat hubungan seperti ini. Dan bahwa nilai R itu sama dengan Rho kali L dibagi A. Oke, untuk kasus seperti ini sebenarnya kita tinggal masukkan saja angka-angkanya ya. Kita masukkan angka-angkanya ke sini. Jadi di sini R-nya berapa? Kita tahu 5 ohm ya. Kemudian Rho-nya berapa? Ini ada 17 ya, 2 kali 10 pangkat minus 6. Ini sebaiknya kita tulis satuannya, karena satuannya berbeda ya. Kemudian ini dikalikan dengan L. L-nya itu 15 km. Berarti sama dengan 1500 kali 10 pangkat 3 ya. Milimeter. Nah, dibagi dengan A. Kalau kita mau mencari A, artinya A-nya kita pindahkan ruasnya. Jadi ini A sama dengan ya. Ini sama dengan 17,2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 1500 kali 10 pangkat 3 ya, kali 10 pangkat 3. Ini dibagi 5. Ini kalau kalian coba hitung ya, hasilnya sama dengan 5,16. Dan penting untuk menyatakan satuan. Satuannya apa? Satuannya dalam milimeter persegi. Nah, ini contoh ya, contoh penyelesaian aljabar. Mungkin dalam bidang fisika atau bidang teknik ya. Oke, kasus yang kedua. Misalnya, di sini ya, saya memiliki sebuah kotak. Nah, kotaknya seperti ini. Kotak ini atau balok ya. Balok ini diketahui ya, ini sebuah balok yang memiliki panjang. Panjangnya itu lebih panjang 15 cm ya. Jadi panjangnya itu lebih panjang 15 cm dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, jika diketahui ya, di sini jika diketahui bahwa total dari panjang sisi ya, panjang sisinya itu adalah 2,04 meter. Nah, tentukan volumenya. Oke, tentukan yang pertama adalah lebarnya ya, lebar balok dan volumenya. Artinya di sini kita untuk lebar balok ya, ini adalah tak lain dan tak bukan adalah nilai dari si X-nya. Oke, kita tahu ya panjang sisi. Panjang sisi dari suatu balok atau suatu persegi ini sama saja dengan 2 kali ini ya. 2 kali apa? 2 kali ada X-nya yang berbentuk ini ya. Ini ada 2 kali sini. Ada 1. Kemudian di ujung juga ada ya. Kemudian X-nya ada berapa di sini?
Ini ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi ini ada X ya. X yang di sini. Ini X-nya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dia ada 2 karena ada di sisi sebelah sananya ya. Ujungnya. Ini ada 4 juga. Artinya ini 2 kali 4X. Kemudian ditambah, nah sisi yang ini juga ada berapa? Ada 4 ya. 1, 2, kemudian di sini 3 dan 4. Artinya di sini kita kalikan ya. Kita jumlahkan dengan 4 kali X plus 15. Ini diketahui nilainya adalah 2,4 meter atau sama dengan 204 cm. Atau dapat kita tuliskan di sini ya. Kita kalikan 2 kali 4X. Itu sama dengan 8X ditambah 4X plus 60. Ini sama dengan 204 cm. Ini sama dengan 12X sama dengan 144. Atau X-nya sama dengan 12 cm. Jadi lebar baloknya sudah berhasil kita tentukan. Maka volumenya di sini ini sama dengan 12 kali 12. Nah, ini dikali X plus 15. Berarti yang satunya lagi itu panjangnya adalah 27 ya, kali 27. Ini sama dengan 3.888 cm kubik. Nah, begitu ya. Nah, contoh lain ya. Saya kasih contoh satu lagi. Misalnya seperti ini. Misalnya seorang pekerja ya. Seorang pekerja ini dibayar ya. Dibayarnya itu adalah ini dalam dolar ya. Dalam dolar dia adalah 6,3 dolar per jam untuk bekerja selama 36 jam dalam 1 minggu ya. Artinya kalau dia kerja 36 jam, per jamnya itu dibayar 6,3 dolar. Nah, kemudian dia lembur ya di sini. Kemudian honor lembur di sini. Honor lemburnya ini dibayar sekali. Dibayar sekali. Dan rate lembur itu adalah 3 kali rate normal. Nah, pertanyaannya adalah berapa jam dia bekerja dalam 1 minggu jika dia mendapat 319,2 dolar dalam 1 minggu. Jadi mungkin saya jelaskan lagi. Di sini 36 jam itu adalah basic ya. Basic jamnya. Kayak jam kerja normal ya. Mungkin kalau perusahaan
36 jam itu ya emang wajib. Dan dia rate-nya adalah $6,3 per jam. Nah, kalau dia lembur, dia akan mendapat honor yang bayarannya 3 kali dari honor normalnya. Nah, kemudian seminggu itu dia mendapat $319,2. Pertanyaannya adalah berapakah gitu ya, berapakah jamnya? Gitu ya. Oke. Di sini ya, kita tahu bahwa basicnya ya. Ini kalau normal per jam dia dibayar adalah 6,3. Kemudian kalau lembur kan dia 3 kalinya ya. Jadi 3 kalinya. Artinya ini sama dengan ya. Sorry, maaf, bukan 3 kalinya. Sorry, ini saya salah menerjemahkan. Rate-nya adalah ini. 1/1/3. Nah, 1/1/3 dari tarif normal. Maka ini adalah 1/1/3. Berarti dikali 6,3. Artinya rate-nya kalau dia lembur adalah $8,4. Nah, kita misalkan di sini, ya, dia bekerja dalam jam itu adalah X. Ini adalah X. Maka artinya di sini adalah yang wajib dulu ya. 36 jam yang wajib ini kita kalikan dengan 6,3, kemudian ditambah dengan X dikali 8,4, ini hasilnya adalah 319,2. Oke, kita kalikan di sini. 36 kali 6,3 ya. Ini kita dapatkan adalah 226,8. Kemudian yang ini adalah 8,4X. Sama dengan 319,2. Makanya kita bisa selesaikan dengan mudah ya. Jadi tinggal pindah ruas saja. Di sini jadi 8,4X, kemudian ini jadi 319,2 minus 226,8 sama dengan 92,4. Maka X-nya adalah 92,4 dibagi 8,4. Ini adalah 11 jam. Jadi artinya si pekerja itu bekerja selama 11 jam dalam seminggu itu, sehingga dia bisa mendapatkan tarif sebegitu. Oke, baik. Itu adalah kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Silakan setelah ini kalian bisa replay, bisa pelajari lagi. Mungkin penjelasannya terlalu cepat. Dan ada latihan quiz ya. Quiz yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.